Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Quraninsa dalam mata kuliah pemrograman web 2. Bisa dengar suara saya? Ada Mas Angga sama Mas siapa ini? Iya dengar Pak, Dengar. sini berisik kok Pak. Oh ya, oke. Saya mulai materinya ya. Baik, sebelum kita mulai untuk materi perkuliahannya, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak supaya dalam berjalannya perkuliahan nanti dapat bermanfaat dan bisa maksimal dalam penyampaian dan penerimaannya ya. Dan semoga tidak ada halangan, baik itu terutama sinyal ya, terutama sinyal internetnya. Baik, berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Baik, saya mulai untuk materinya. Untuk hari ini untuk kuisnya yang kemarin ada kuis ya untuk pembuatan KTP ya. Mungkin ada yang mau menampilkan skripnya dulu sebelum nanti saya lanjutkan dengan penyampaian materinya, atau mau materi dulu? Materinya dulu aja ya. Baik, materinya dulu, nanti kalau sudah terakhir nanti bisa memperlihatkan untuk tugas yang kemarin, yaitu membuat tampilan KTP ya, KTP ataupun SIM ya kemarin, dengan skrip pemrogramannya ASP ya. Baik, kita lanjut. Saya share dulu untuk materinya. Ini tampilannya Microsoft Word ya. Baik, di dalam bahasa pemrograman, entah itu baik itu desktop atau web, dalam fungsi uji kondisi di sini ada beberapa tiga pola ya. Ada tiga pola yang biasa digunakan, yaitu pola pertama adalah di sini ada fungsi seperti ini,
if ya, if kemudian kondisi, ya kondisinya apa, ya uji kondisinya yang akan diuji kondisi, kemudian dilanjutkan dengan aksinya atau statementnya. Itu adalah fungsi uji logikanya ya, yang pertama. Yang kedua, dalam fungsi uji logika yang kedua, dalam satu uji kondisi ya, dalam satu uji kondisi ada dua aksi atau dua pernyataan yang akan dipilih ya. Jika kondisi pertama, jika dalam uji kondisi di sini statement atau pernyataan yang pertama di situ benar, nilainya true, maka itu yang akan diambil, akan dieksekusi ya. Tetapi misalkan dalam uji kondisi di sini tidak terpenuhi, maka akan memilih dari aksi atau pernyataan yang kedua. Ya, berbeda dengan tadi, berbeda dengan dalam satu uji kondisi di sini, jika uji kondisinya terpenuhi maka aksinya akan dijalankan. Tetapi jika uji kondisinya di sini tidak terpenuhi, maka aksi atau statementnya itu tidak ada, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya yang ketiga di sini dalam satu uji kondisi, ya dalam satu uji kondisi di sini ada satu pernyataan yang akan dieksekusi, ya kemudian menggunakan fungsi else if, ya uji kondisi lagi nanti aksi atau pernyataannya apa lagi, kemudian dilakukan ada lagi uji kondisi lagi, nanti statementnya apa, pernyataannya apa, hingga yang terakhir kita menggunakan fungsi else ya. Perbedaannya adalah ya dari ketiganya di sini. Ya, perbedaannya yang pertama, dalam satu uji kondisi ada satu aksi yang dijalankan. Jika nilainya salah, maka pernyataannya tidak akan jalan. Yang kedua, dalam satu uji kondisi di sini ada dua pernyataan yang dipilih. Ya, salah satunya akan dipilih. Apakah aksi yang pertama ataukah aksi yang kedua? Menggunakan fungsi else ya untuk pemilihan untuk aksi yang kedua. Jadi if else seperti itu. Yang ketiga adalah dalam satu uji kondisi ya, dalam satu uji kondisi memiliki aksi sendiri-sendiri ya. Dalam satu uji kondisi memiliki aksi sendiri-sendiri. Pernyataan yang terakhir di sini cukup menggunakan fungsi else ya, selalu semuanya menggunakan fungsi else. Baik, untuk contohnya kita akan coba untuk contohnya. Misalkan saya stop share dulu. Baik, di sini saya punya misalkan baik. Dilihat dari baris 3 sampai 7 di situ adalah fungsi mulai tag ASP-nya ya. Mulai tag ASP-nya. Misalkan di sini saya mempunyai suatu variabel, variabelnya misalkan harga misalkan ya. Variabel harga sama dengan misalkan 5.000. Variabel harga punya nilai 5.000. Di sini kemudian kita melakukan fungsi uji kondisi ya. Jadi kondisinya di sini adalah bahwa variabel harga nilainya adalah 5.000.
Kemudian kita melakukan fungsi uji kondisi jika ya, variabel harga ya, harga lebih besar 1000, then maka variabel misalkan keterangan ket sama dengan mahal. Maaf. Ya, mahal misalkan. Kemudian kita tutup dengan fungsi NIF. Ya, kita tutup dengan fungsi NIF. Ini belum ada sama dengannya tadi. Seperti ini. Kita panggil sekarang nilai variabelnya respon titik rate sama dengan harga es krim variabel cut gitu ya. Baik, kita coba jalankan sekarang. Saya simpan dulu. If 1.asp. Baik, kita coba jalankan sekarang. Saya jalankan webnya dulu. Baik. Localhost. Oh, belum saya setting tadi. Settingannya di sama ya. Kita panggil nama filenya aja nanti. Localhost. Kemudian nama filenya tadi if 1.asp. Ada kesalahan di sini. Oh, scriptnya di sini. Ini nggak pakai ini. Nah, tanda petik. Nah, kita lihat di sini. Di sini memiliki ada variabel harga memiliki nilai 5000. Kemudian di sini dilakukan fungsi uji kondisi, ya. Di sini dilakukan fungsi uji kondisi, di mana fungsi uji kondisinya di sini adalah jika variabel harga lebih besar dari 1000, ya. Nah, uji kondisinya di sini terpenuhi karena nilai dari variabel harga ini 5000. 5000 adalah lebih besar nilainya dari 1000. Ya, dari kondisi di sini terpenuhi, maka ya variabel cut sama dengan mahal and if. Nah, di sini kalau misalkan untuk uji kondisinya terpenuhi, ya, maka di sini nanti variabelnya akan dieksekusi, ya, variabelnya akan dieksekusi untuk pernyataannya di sini. Ya, kita coba sekarang misalkan kita rubah harga lebih kecil ya, misalkan ya, harga lebih kecil. Ini. Nah, ini kondisinya sekarang seperti ini. Contoh sumber dan jenis data. Uji logikanya jika harga lebih kecil dari 1000, ya. Nah, ini di sini bahwa nilai variabel harga ini 5000. Ya, dilakukan uji kondisinya di sini harga lebih kecil dari 1000. Berarti pernyataan di sini salah ya.
Nah, pernyataannya di sini salah, maka ketika dijalankan respon bread di sini harga es krim, nah variabel cut di sini tidak terbaca karena uji kondisinya di sini tidak terpenuhi, seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada ya. Baik, kita lanjut. Ini saya copy aja. Saya copy. Saya buat file baru di sini. Saya kasih nama if2.asp. Nah, di sini kita buat dalam satu uji kondisi ada dua pernyataan yang akan dipilih, ya. Berarti di sini kita menggunakan fungsi else. Else cut sama dengan murah. Nah, di sini kalau seperti ini, nanti di sini akan memilih salah satu dari dua pernyataan tersebut. Apakah pernyataan yang pertama ataukah pernyataan yang kedua. Nah, ini kita ganti dulu. Saya simpan. Saya refresh di sini ya. Ini saya ganti if 2. Nah, di sini harga kondisinya di sini adalah harga sama dengan 5.000 untuk nilai variabel harga. Kemudian dilakukan uji kondisi. Uji kondisinya adalah jika variabel harga lebih besar dari 1.000, maka variabel cut sama dengan mahal, else variabel cut sama dengan murah, and if penutup dari fungsi if yang ada di sini. Nah, di sini dia memilih, ya, memilih pernyataan yang pertama atau pernyataan yang kedua. Nah, di sini kalau misalkan untuk uji kondisinya saya ganti seperti ini. Variabel harga lebih kecil dari 1.000. Nah, pernyataannya salah ya, uji kondisinya di sini ya, bukan pernyataan. Uji kondisinya salah karena harganya adalah 5.000. Nah, kalau uji kondisinya harga lebih kecil dari 1.000 itu kan salah. Ya, kita lihat. Saya simpan dulu. Hasilnya adalah harga es krim murah, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Baik. Kita coba lagi. Contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini adalah dalam satu uji kondisi memiliki satu pernyataan sendiri-sendiri. Jadi misalkan di sini jika variabel harga lebih kecil dari 1.000, maka ya ini murah misalkan. Else if harga lebih besar 5.000, then cutnya mahal, ya, mahal. Kemudian di sini ada else. Saya tambahkan else if misalkan harga sama dengan 5.000, maka cut sama dengan cukup. Kemudian satu lagi else. Jadi pernyataan terakhir selalu menggunakan fungsi else ya. Else cut sama dengan
nggak ada uang, misalkan seperti itu ya. Terus tutup dengan end if yang seperti ini. Nah, kita coba lihat ya, kita coba jalankan di sini. Pernyataan di antara pernyataan di sini mana kondisinya yang benar ya, dimana uji kondisinya di sini yang benar mana ya dalam uji kondisinya di sini. Yang pertama kita lihat ya, harga adalah nilainya 5.000. Kemudian ada uji kondisi. Jika variabel harga lebih kecil dari 1.000. Ya, dari uji kondisi di sini udah salah ya, udah salah. Kemudian ada uji kondisi lagi di sini, else if harga lebih besar dari 5.000. Ya, ini harganya pas ya 5.000, dengan di sini harga lebih besar dari 5.000. Maka uji kondisi di sini adalah salah ya, karena harganya 5.000 bukan lebih besar dari 5.000. Nah, kemudian else if harga sama dengan 5.000. Nah, nilainya ini sama. Ya. Di sini kalau misalkan uji kondisi kita menggunakan sama dengan 2 ya, kalau misalkan untuk membuat uji kondisi dengan nilai yang sama menggunakan simbol sama dengannya 2. Kalau sama dengannya 1 itu digunakan untuk menampung suatu nilai ya, untuk menampung suatu nilai. Untuk menampung suatu nilai, entah itu nilainya yang tipenya numerik ataupun sifatnya yang tipenya karakter ya, karakter atau teks seperti itu. Baik, kemudian cut sama dengan cukup ya. Kalau harganya 5.000 maka keterangannya adalah cukup. Kemudian else variabel cut sama dengan nggak ada uang. Jadi kalau tidak ada pilihan maka keterangannya adalah nggak ada uang. Spoon weight, es krim, variabel cut. Ya, kita coba untuk menjalankannya. Namanya adalah if 3.isp. Kita coba jalankan. Ada kesalahan nih, harga sama dengan else if. Coba dia minta 1, coba ya. Mau mintanya 1. Di kondisinya sama dengannya 1. Beda dengan PHP ya. Maaf nih. Sama dengannya mintanya 1 di sini ya, untuk pernyataannya uji kondisinya. Else if harga sama dengan 5.000. Nah, kalau kita di sini uji kondisi ini yang benar adalah yang pernyataan yang ketiga, yaitu nilainya sama dengan 5.000, harga sama dengan 5.000, keterangannya adalah cukup ya, seperti itu. Sekarang kita coba untuk memodifikasi ya, jadi kalau contoh yang sudah kita buat di sini adalah dalam pembuatannya nilai dari variabel, tiap-tiap variabel tadi sudah kita deklarasikan ya nilainya ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat nilai dari variabelnya berdasarkan dari fungsi inputan ya, berarti menggunakan fungsi input text ya. Baik, kita coba untuk contoh yang pertama ini kita copy aja ya. Contoh yang pertama ini kita copy, kemudian saya buat script baru di sini, saya simpan dulu. Kita kasih nama if 1 baru gitu aja ya, if 1 baru.asp. Nah, kita di sini tambahkan tag ya, tag dari tag form ya, form action sama dengan nama filenya if 1 baru.asp, kemudian metode sama dengan post
ya, seperti ini. Kemudian if 1 baru.asp method post. Oke. Kemudian kita buatkan nilai, misalkan ya, harga barang. Misalkan harga barang sama dengan, nah, kita gunakan input teks, input tipe teks ya. Input tipe sama dengan ya, input tipe sama dengan teks, kemudian name sama dengan, misalkan di sini harga ya, harga, tutup. Kemudian satu lagi tombol ya, fungsi tombol di sini saya kasih oke aja. Input tipe submit ya, input tipe submit, name-nya submit, value-nya value sama dengan hitung, value sama dengan hitung, seperti ini. Kemudian kita tutup dari tag formnya ya, tag form, jadi harus ada formnya ya, kalau tidak ada formnya nggak bisa jalan nanti. Nah, di sini kemudian kita deklarasikan variabelnya. Misalkan di sini kita kasih nama variabel x harga ya, sama dengan request dot form kurung apa ya ini ya, kurung buka sepertinya ya, kurung buka atau kurung siku ya, sebentar saya cek dulu. Oh, kurung buka. Request dot, di sini kita panggil nama variabelnya ya. Kita panggil nama variabelnya. Di sini variabelnya adalah variabel harga di sini ya. Variabel harga. Ini X harga sama dengan request.form harga ya. Kemudian uji kondisinya, jika harga lebih kecil dari 1000 maka ini kita ganti murah aja ya, murah. Ini. Harga es krim murah. Nanti kalau kita jalankan, baik, kita jalankan if 1 ya, if 1 baru dot asp, jalankan. Baik, di sini harga barangnya ya, kita harga barangnya misalkan ini kita panggil dulu harga es krim, kita tambahkan di sini harga es krim variabel x harga adalah ini ya, harga es krim variabel x harga adalah cut gitu ya. Kita coba jalankan. Harga barang kita masukkan misalkan harganya 600 ya. Kalau kita lihat di sini dalam uji kondisi di sini 600 itu lebih kecil dari 1000, maka uji kondisinya di sini terpenuhi ya. Nah, kita coba untuk klik hitungnya. Oh, tidak muncul. Ada apa ini? If baru .form action method post .asp.
apakah ada yang salah? Sebentar ya. Oh, di sini uji kondisinya yang salah. Ini harusnya X harga ya. Jika variabel X harga, karena di sini pada baris 9 ini variabelnya kita deklarasikan menjadi X harga ya. Baik, kita simpan ulang. Kita coba request lagi. Harganya 700, tadi saya tulisnya 600 ya. Kita hitung ya, harga es krim 700 adalah murah ya. Jadi uji kondisinya seperti ini. Dia mengambil nilai dari variabel ya. Jadi X harga sama dengan request.form harga. Harganya di sini nama dari input text ya, nama input text. Untuk nama variabel bebas, mau dikasih nama apa aja terserah. Yang penting pada request.form ini mengikuti nama dari input text ya, mengikuti nama dari input text, mengikuti nama dari select option, radio button, text area dan sebagainya ya. Nah, kita coba sekarang kalau mengisikan 1.500 ya, 1.500. Harga barang 1.500, hitung. Ya, harga es krim adalah dia tidak muncul ya, kalimat murah di sini tidak muncul karena uji kondisinya di sini tidak terpenuhi seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Baik, sekarang kita coba dalam suatu uji kondisi ada dua pernyataan atau dua aksi yang kita pilih. Maaf, dalam satu uji kondisi ada dua pernyataan ya yang akan kita pilih. Ini kita simpan, save, namanya misalkan if baru if 2 baru .asp. Nah, di sini sama aja, cuma kita tambahkan untuk keterangannya ya. Keterangannya di sini else ya, di situ tambahkan else karena ada dua pernyataan yang akan kita gunakan di sini mahal ya. Jika harganya lebih kecil dari 1.000 maka keterangan murah, else mahal ya. Kita coba untuk pemanggilan filenya. Misalkan di sini berapa ya, misalkan 700 dulu ya, 700 dulu. Hitung, harga es krim adalah murah ya, harga es krim adalah murah. Kemudian kita coba ya, untuk yang kedua, yaitu melebihi dari 1.000 ya, melebihi dari 1.000 ya, misalkan 1.500. Hitung, harga es krim adalah, tidak muncul, belum saya tampilkan ya. Sudah, kenapa tidak muncul ya? Harga es krim 1.500 adalah harusnya mahal. Variable cut, ini variable cut juga. Coba lagi, misalkan 800. Hitung, maaf, pemanggilannya salah ya. 2 ya. 2 di sini, ini belum saya ganti ya.
form actionnya di sini baru ini ya, satu, ini harusnya dua ya. Makanya nanti di waktu saya run dia larinya ke form action yang di file if 1 baru ya. Nah ini sudah if baru 2.asp. Saya coba, harganya adalah 1.500, hitung. Nah nanti harga es krim 1.500 adalah mahal. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk uji kondisinya, jika variabel X harga lebih kecil 1.000, maka variabel cut sama dengan murah, else variabel cut sama dengan mahal. Kita coba lagi untuk menjalankannya. Misalkan harganya 700, harga es krim 700 adalah murah, Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut untuk penggunaan satu uji kondisi, satu pernyataan. Dalam setiap satu uji kondisi satu pernyataan. Jadi beberapa fungsi if, else. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Baik, saya lanjut. Ini saya copy dulu. If 3 baru. Nah, di sini kita coba ini. Kita lihat yang ini aja ya. Kita copy dari sini ya. Untuk keterangannya. Baik, kita coba masukkan aja di sini. X harga ya ini ya, X harga, ini X harga. Baik, kita lihat untuk script programnya. Ini kita ganti menjadi if form actionnya di if 3 baru.asp. Kemudian di sini input type text namanya harga, kemudian pendeklarasiannya adalah X harga sama dengan request.form harga ngambil dari baris keempat untuk tipe teksnya. Kemudian kita lakukan uji logika. Jika variabel X harga lebih kecil dari 1.000, maka keterangan murah. Else if X harga lebih besar dari 5.000, maka harga mahal. Else if X harga sama dengan 5.000, keterangan cukup. Else keterangan nggak ada uang ya, keterangannya nggak ada uang. Jadi kalau misalkan lebih kecil dari 1.000 nanti murah ya, kalau lebih besar dari 5.000 mahal, kalau nilainya 5.000 cukup. Misalkan kita mengisikan 3.000, nanti kira-kira hasilnya apa? Nggak ada uang ya, nggak ada uang. Kalau misalkan kita mengisikannya lebih dari nilainya 3.000, nah, kalau nilai 3.000 kan tidak lebih kecil dari 1.000 ya, kemudian tidak juga lebih besar dari 5.000, juga tidak sama dengan dari 5.000 ya, maka nanti hasilnya adalah nggak ada uang ya. Kita coba aja untuk menjalankannya. Kita panggil 3 ya, if 3 baru.asp.
Ini kita simpan dulu. Baik, kita coba dulu if kenapa ini if 3. Oh, ini tadi nyimpennya tidak ada ekstensinya. Saya simpan ulang aja. Shift S baru .asp. Ya, kita coba kita lihat. Ya, kita lihat di sini untuk uji kondisinya. Misalkan kita coba harganya adalah 700 ya. 700 itu nilainya adalah kalau kita lihat di sini uji kondisinya dia lebih kecil dari 1000 ya, maka kondisinya benar. Ya, kita klik hitung. Harga es krim 700 adalah murah. Seperti itu ya. Sekarang kita coba inputkan nilainya adalah di atas 5000, misalkan 5500. Kita jalankan. Harga es krim 5500 adalah mahal ya, dari sini. Nah, sekarang kita coba menginputkan nilainya adalah 5000, pas ya, jalankan. Harga es krim 5000 adalah cukup. Sekarang kita coba inputkan di antara lebih dari 1000 sampai kurang dari 5000 ya. Itu misalkan kita coba 2500 misalkan. Maka nanti yang akan dieksekusi adalah keterangan yang terakhir. Harga es krim 2500 adalah gak ada uang ya, karena dalam di sini dia melakukan uji kondisinya. Di sini uji kondisinya tidak memenuhi syarat semuanya. Mulai dari yang baris 11 lebih kecil dari 1000 ini tidak terpenuhi, lebih dari 5000 ini juga tidak terpenuhi, sama dengan 5000 ini juga tidak terpenuhi. Maka pilihan murah, mahal, cukup ini tidak dipilih. Nah, maka dari ketiga di sini uji kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan yang terakhir, yaitu nggak ada uang. Ditutup dengan fungsi and if. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi penggunaan fungsi uji logika. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya kirim filenya dulu ya. Saya kasih filenya. 3 filenya ini di grup. Ya, bisa dilihat di grup. Sudah saya kirim dari tadi beberapa contoh file yang sudah kita buat ya. Tugasnya nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya berikan tugas latihan sederhana aja. Ini nanti sambil membuat tugasnya, nanti mungkin ada beberapa nanti rekan-rekan mahasiswa yang mau menanyakan dari tugasnya kemarin, silakan ya, sambil mengerjakan tugas yang baru ini ya. Tugasnya untuk latihan sederhana aja, jadi penjualan sederhana. Yang diinput buat inputan 3 ya. Ada nama barang, kemudian ada harga, kemudian ada jumlah. Ada 3 inputan ya. Nama barang, harga barang, jumlah beli, maksudnya di sini ya, jumlah beli. Kemudian ada rumus. Bayar sama dengan harga dikali
jumlah. Harga dikali jumlah. Udah. Kemudian ada uji kondisinya. Ya, ada uji kondisinya. Uji kondisinya adalah jika bayar lebih 10.000. Jika bayar lebih dari 10.000, maka diskon sama dengan 0,01. Kemudian ada lagi jika bayar lebih dari tadi 10.000 ya, sekarang 50.000 ya. Jika bayar lebih dari 50.000, maka diskon 0,02. Udah itu aja. Berarti di sini nanti menggunakan uji kondisinya adalah 3 ya. Maaf, uji kondisinya 2. Yaitu jika lebih besar dari 20 jika lebih besar dari 10.000, maka diskonnya nanti dapat 0,01. Terus jika bayarnya lebih besar dari 50.000, maka diskonnya adalah 0,02 ya, seperti itu. Nah, udah seperti itu. Terus ada rumus baru, total bayar. Total bayar sama dengan bayar dikurangi dalam kurung kok dalam kurung sih, kurung buka kurung tutup ya, kurung buka kurung tutup, di dalamnya bayar dikali diskon. Saya ulangi ya, total bayar sama dengan bayar dikurangi dalam kurung ya, kurung buka kurung tutup, dalam kurung bayar dikali diskon. Nanti akan menghasilkan jumlah untuk total bayarnya berapa, seperti itu. Jadi kalau misalkan pembeliannya kurang dari 10.000, maka diskonnya 0 ya, nggak dapat diskon. Yang dapat diskon itu lebih besar 10.000 dapatnya 0,01. Kalau lebih besar dari 50.000 dapat diskon 0,02, seperti itu. Jadi kalau kurang 10.000 nggak dapat diskon. Baik, silahkan dikerjakan hari ini. Terus sambil dikerjakan, saya nanti mau menilai tugas yang kemarin. Siapa saja yang mau menilaikan tugas yang kemarin, itu untuk membuat KTP atau SIM ya, KTP atau SIM, silahkan di share ya, di share tampilan screennya, sama share untuk nanti skripnya sekilas nanti seperti apa ya, silahkan. Untuk yang mau menanyakan,
Mungkin Mas Amir tadi yang kemarin mau yang sudah ngirim itu udah ngirim ini. Saya, Pak. Ini siapa ini? Sebentar, saya stop sharing dulu. Ini punyanya Mas Amir ya. Oke, silakan Mas Amir. Jalankan programnya, kemudian dilihatkan skripnya ya. Silakan. Yang lain sambil membuat tugasnya tadi. Tugasnya tadi kalau hari ini bisa selesai, saya kasih poinnya 20 ya. Ini untuk tugas yang kemarin untuk membuat SIM sama SIM atau KTP poinnya 10 ya. Kalau untuk buat tugas ini tadi yang menggunakan fungsi uji kondisi nanti saya kasih nilai 20. Silakan Mas Amir. Dilanjutkan. Oh, Mas Amir lost tuh. Baik. Tadi Mas Amir lost. Silakan. Ini siapa ini? Masih Mas Amir kah? Oh iya, iya. Silakan Mas Amir. Lanjutkan lagi Mas Amir. Iya. Oke. Iya. Iya. Coba dijalankan browsernya Mas Amir. Mas Amir kelihatannya lost contact nih. Sinyalnya lost. Iya, Mas Amir lost. Mungkin bisa dilanjutkan untuk yang lain dulu sambil menunggu Mas Amir karena ini sinyalnya Mas Amir lost nih. Hilang. Silakan. Mas Angga tuh, Pro. Silakan Mas Angga. Oke. Oke, skripnya Mas Amir. Kok Mas Amir, Mas Angga? Nggak terlalu jelas Mas Angga. Bisa di zoom lagi Mas Angga? Nah, sebentar. Oke, kita lihat. Kurang fokus. Oke. Coba agak lebih difokuskan. Nah. Oke, ya ada. Cukup Mas Angga. Mas Angga ya ini ya. Oke, yang lain silakan. Ya, makasih Mas Angga. Tadi untuk Mas Amir udah saya nilai. Tadi udah sedikit saya udah membaca, lihat itu skrip programnya sekilas tadi, walaupun masih sekilas.
Baik, selanjutnya yang mau untuk Mas Angga silakan melanjutkan tugas yang baru untuk fungsi uji logikanya. Kalau bisa untuk hari ini berarti nanti poinnya 20. Ya, silakan untuk yang lain. Tadi ada Mas Amir sama Mas Angga. Mas Ahmad Nawawi. Silakan, Mas. Oh iya Pak. Silakan. Ini Pak, sebelumnya Pak. Ya. Ya, silakan di-share dulu. Ini ada yang komen. Udah kelihatan Pak? Belum kelihatan. Ya udah, kelihatan. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Mas Nawawi. Oke siap Pak. Oke, selanjutnya bisa di stop dulu, Mas, Saya, Pak. untuk screennya. Oke. Siapa ini yang mau share lagi? Firman. Mas Firman. Oke, Mas Firman silakan. Mas Firman Desabila. Ini Pak. Oke, Kelihatan ya Pak ya? kelihatan. Oke, skripnya. Nah, ini Pak. Oke. Ya, makasih Mas. Saya skripnya bisa ditutup. Selanjutnya siapa lagi yang mau menilaikan? Saya lagi. Mas Amir tadi udah, Mas Amir udah saya nilai. Ya. Mas Amir udah saya nilai. Ya. Ya. Selain Mas Amir udah dinilai soalnya. Mas Fisal mungkin mau menilaikan? Silakan Mas Fisal kalau mau menilaikan. Yang belum ada Mas Fisal. Siapa ini? Mas Rajib Khairul Anwar. Ya, oke, silakan Mas Khairul. Ini Pak. Bentar. Oke, ya. Ya, terus skripnya. Oke, ya, makasih Mas Khairul. Silakan yang lain. Udah Pak. Ya, udah. Saya Pak. Mas Husnun Nur Afrizal, silakan. Mas Afrizal. Oke, skripnya Mas. Skrip programnya. Oke, ya udah cukup Mas, nggak apa-apa. Ada lagi? Mas apa ini? Mas Satria, mana Mas Satria? Mas Fisal, yuk silakan Mas Fisal kalau mau menilaikan. Yang belum menilaikan, ini hukumnya sunnah muakkad sih, ya, hampir mendekati wajib. Yang belum Mas Satria, Mas Taufik Rahman, Mas Fisal, ada 3 orang. Siapa yang mau menilaikan?
silakan. Siapa itu? Oke, Mas Satria. Oke, Mas Satria, silakan. Oke. Belum pas, Mas. Turunkan lagi, Mas. Turunkan lagi, ya. Turunkan, Mas. Belum pas. Ya. Ya, terus script programnya. Script programnya. Turunkan kameranya. Oke. Mas Satria udah. Kemudian silakan lagi, kurang ada 2 orang yang belum menilaikan. Ada Mas Fisal. Ini Pak, saya Pak. Oke, Mas Fisal, silakan. Baik, ya, terus skripnya, Mas. Ini Pak. Tutup sorry. Oke, dibalik coba, HP-nya dibalik coba. Nah. Salah, kebaliknya sama. Horizontal, mungkin horizontal. Gini Pak. Nah, gitu. Oke. Iya. Yang belum Mas Taufik Rahman. Nah, ini kembaran saya ini namanya. Silakan Mas Taufik Rahman. Ya. Halo Pak. Ya, halo. Mohon maaf Pak, untuk Ya. kamera belakang rusak. Saya di posisi hadap ya, hadap ke kamera depan aja ya Pak ya. Ya, oke. Untuk script ASP-nya gini Pak, mohon maaf. Ya. Turunkan. Nggak kelihatan. Oke. Geser kiri, Mas. Geser ke kiri lagi. Ya, udah sekilas. Oke. Yang browsernya? Ya, browsernya Mas sekarang. Oke. Oh gitu ya. Sambil di belakang. Ya, oke, terima kasih Mas Taufik. Iya Pak. Ya. Ya, Baik, udah. makasih Pak. Oke, semuanya udah selesai untuk tugasnya yang kemarin. Untuk tugas hari ini tadi ada yang sudah jadi. Mas Angga yang pro. Udah belum? Belum. Oke, Mas Angga pro belum. Baik, kalau belum, nanti bisa dilanjutkan untuk minggu depan ya. Oh ya, kemudian ini untuk rekan-rekan mahasiswa yang semuanya ini nanti ujiannya ya, ujian ini kita udah baru 2 kali pertemuan tapi udah ngomong ujian. Jadi untuk ujiannya besok UTS-nya ya masih lama, masih 2 bulan kurang itu ya, 2 bulan lah, masih 2 bulan lagi. Jadi untuk ujiannya besok juga membuat program seperti ini. Jadi membuat program sederhana, ya, Nanti ujiannya, teknik penilaiannya share screen ya, share screen seperti ini. Tapi diusahakan untuk semuanya share screennya bukan pakai HP ya. Jadi lewat laptop gitu. Jadi kalau lewat laptop itu biar nanti lebih untuk melihatnya lebih jelas seperti itu. Kalau tadi kan ada beberapa share screen-nya tadi masih ini lewat HP. Jadi kameranya juga nggak terlalu ada beberapa yang jelas, ada yang enggak. Jadi besok share screen-nya lewat laptop ya, Jadi jalankannya
ini aja di apa, di istilahnya tethering aja ya, tethering pakai HP, jadi HP-nya dijadikan hotspot ya, HP-nya dijadikan hotspot, jadi nanti share-nya juga akan lebih mudah seperti itu. Kalau misalkan tidak punya laptop atau mungkin pakainya komputer yang tidak ada kameranya, ya terpaksa seperti tadi, seperti itu ya. Tapi yang udah punya laptop, usahakan share screen-nya lewat laptop aja, jadi di tethering ya. Untuk perkuliahan biasa seperti ini nggak apa-apa kalau masih pakai HP untuk komunikasinya secara kelas online-nya. Baik, tugasnya jangan lupa untuk tadi fungsi uji logikanya, yaitu mencari total bayar ya, mencari total bayarnya berapa. Poinnya minggu depan 10 ya. Kalau tadi misalkan bisa, hari ini poinnya 20, karena tidak ada yang belum bisa ya, berarti bisa dilanjutkan minggu depan. Begitu. Terima kasih sebelumnya untuk semua rekan-rekan mahasiswa yang udah gabung di kelas online. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti absen ya, disiapkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.